Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ya silakan ketua kelas untuk membuka dengan nama kata. Dipersilakan. Bersama-sama mengulang nama kata. Selamat pagi Namo Buddhaya. Ya anak-anak, sedia dulu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Baik, di pertemuan pertama ini terlebih dahulu sebelum mulai pembelajaran, Bapak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya baik, nama Bapak adalah Rian Bernama Putra. Umur Bapak di sini mengajar sebagai guru agama atau budi pekerti. Untuk selanjutnya, Bapak ingin mengetahui nama-nama anak-anak sekalian yang ada di sini. Untuk itu, Bapak absen terlebih dahulu. Epi Susanti. Hadir Pak. Ibu Spita. Hadir Pak. Munam. Ada Pak. Anjani. Hadir Pak. Selvi. Hadir Pak. Yang terakhir, Andrini. Hadir Pak. Ya, baik anak-anak, kita langsung ke materi saja. Di sini Bapak di sini akan menjelaskan tentang kehidupan remaja. Manusia berkembang sejak dari rahim ibunya, berkembang menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua, sampai akhirnya meninggal dunia kembali. Remaja didefinisikan sebagai manusia yang mulai beranjak dewasa dan memiliki beberapa spesifikasi seperti orang dewasa. Pria sudah mulai tumbuh rambut di beberapa tempat, jakun mulai tumbuh di lehernya, dan suara bassnya berubah menjadi lebih besar. Jakun wanita akan mengalami sejumlah perubahan pada tubuhnya ketika beranjak remaja. Bukan hanya tubuh yang berubah, tetapi kepribadian maupun tingkah laku yang juga mengalami sebuah perubahan. Perubahan yang terjadi pada remaja dipengaruhi oleh lingkungan, baik lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Lingkungan keluarga berupa pendidikan dan keharmonisan hubungan dalam sebuah keluarga. Lingkungan sekolah berupa pendidikan, suasana sekolah, hubungan guru dan siswa, maupun antara siswa dan lainnya. Lingkungan masyarakat berupa pergaulan antara remaja tersebut dengan remaja lainnya dan dengan orang-orang yang di sekitar tempat tinggalnya. Ketiga, lingkungan itu baik, maka diharapkan remaja tumbuh dewasa dengan baik pula. Berbagai kemajuan di dunia yang begitu besar dapat menjadi penyebab sulitnya tumbuh lingkungan itu dengan baik. Orang tua yang mencari nafkah sejak subuh hingga larut malam, ibu yang menggapai karir sehingga tidak jarang sejak bayi, balita sampai anak-anak hanya diasuh oleh pengasuhnya. Nah, bayi sudah jarang minum air susu ibunya, sehingga sering ada istilah anak dibesarkan oleh di susu sapi. Dekapan hangat ibu dan teguran tegas oleh seorang ayah sudah jarang dijumpai dalam sebuah keluarga. Komunikasi dan curhat remaja dengan orang tua sudah jauh. Remaja lebih banyak bermain dengan telepon genggam, HP, dan mencurahkan perasaannya melalui sosial media. Nah, beberapa contoh di sini kita temui pada zaman sekarang. Anak-anak itu sudah bermain game, tidak
tidak melakukan interaksi terhadap temannya sendiri, hanya mementingkan kepribadiannya sendiri. Seperti kita ketahui, anak-anak juga mempunyai permainan atau mempunyai kegiatan, yaitu bermain Facebook, WhatsApp, Twitter, dan lain sebagainya. Temu muka sudah jarang yang dilakukan pada zaman sekarang. Mereka banyak melakukan pertemuan di dunia maya. Pergaulan yang sangat salah, termasuk pergaulan lewat dunia maya yang sering menimbulkan masalah-masalah di masyarakat. Perkelahian antar remaja, pornografi, kebut-kebutan, tindakan kriminal seperti pencurian dan perampasan barang. Ya anak-anak, selanjutnya di sini Bapak akan menjelaskan ada dua faktor penyebab remaja terjerumus dalam pergaulan bebas, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal di sini adalah merupakan dasar karena berhubungan dengan sebuah perasaan, sikap dan pikiran dari remaja itu sendiri. Pikiran yang terkontaminasi hal-hal negatif akan membawa dampak negatif pula bagi perkembangan jiwa seseorang. Perasaan dan sikap anak seperti sabda Sang Buddha, pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Pikiran seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Dijelaskan di dalam Dhamma pada ayat yang pertama, Yamaka Waga. Nah, yang kedua adalah faktor eksternal. Beberapa dari luar dan yang paling berpengaruh adalah pola asuh orang tua. Kurangnya perhatian keluarga atau orang tua menyebabkan anak tersebut mencari perhatian lain yang terkadang malah menjerumuskannya ke dalam pergaulan yang bebas. Salah satu hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan orang tua yang tidak memadai meliputi rendahnya pengawasan terhadap remaja dan penerapan disiplin yang tidak efektif dan tidak sesuai merupakan faktor utama yang memunculkan kenakalan sikap disiplin terjadi karena sikap orang tua yang kasar dan mengasuh anak secara otoriter. Kekurangan komunikasi antara anak dan orang tua membawa perilaku menyimpang terhadap anak tersebut. Dan juga ada faktor ekonomi keluarga yang lemah. Ekonomi lemah tidak terkait kemiskinan yang menyebabkan kebutuhan remaja tidak terpenuhi, memudahkan terjadinya kriminalitas di kalangan remaja. Nah, anak-anak, itulah penjelasan dari Bapak. Mungkin di sini anak-anak mungkin jika belum mengerti silakan bertanya kepada Bapak. Ya, dipersilakan. Gak ada. Mulai. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin anak-anak sudah mengerti apa penjelasan Bapak yang diberikan tadi. Ya, untuk selanjutnya Bapak akan membagikan buku kepada anak-anak untuk dipelajari di rumah. Nah, buku ini dipelajari ya, jangan hanya dibawa saja, dibuka. Jangan hanya main HP saja ya. Ya anak-anak? Ya Pak. Sudah kelas? Maju, ambil buku ini untuk membagikan kepada teman-temannya. Ya, ini dibagikan kepada teman-temannya di kelas. Ya, silakan. Terima kasih. Ya anak-anak, Bapak sudah memberikan buku kepada kalian. Ingat pesan Bapak tadi, ingat dipelajari ya. Ini pertemuan pertama dan selanjutnya pertemuan kedua Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya nanti pada pertemuan kedua akan ada di materi di buku yang Bapak bagikan tersebut. Oke anak-anak? Iya. Ya, untuk pertemuan pertama ini mungkin Bapak akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya ya anak-anak. Semoga bermanfaat bagi anak-anak semua atas pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi.
Ya, untuk itu kita tutup pembelajaran pada hari ini. Ya, silakan kelas untuk menutup dengan bacaan nama kata. Arahato Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivaden Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Ya, sekian anak-anak. Bapak mau keluar dulu ya, anak-anak. Ya, Pak. Oke, dalam